Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya. Water sign, zodiak water sign akhir bulan Juli 2024. Ya ini agak terlambat, pengenku dari kemarin-kemarin udah bacain, tapi ya efek full moon. Ya yang disalahin full moon ya. Mager banget sumpah ya. Oke, jadi ini aku bacain Cancer, Scorpio, Pisces akhir bulan Juli 2024. Dan ini aku mau bacain Cancer dulu, asmara Cancer akhir Juli 2024. Asmara Cancer akhir Juli 2024. Ini general reading, energinya bisa cocok bisa enggak. Bacaan ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus. Bacaan ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu. Oke, Cancer. The High Priestess. Oke, jadi kayaknya ada yang gengsi di sini. Mungkin sebenarnya kalian berdua saling rindu tapi gengsi, nggak tahu harus ngomong apa, nggak tahu harus jelasin gimana gitu, dan mungkin canggung ya. The Empress, satu sama lain, entah dia entah kamu, sama-sama masih ingin mencari perhatian, caper lah ya, caper gitu ya. Entah kamu entah dia, jadi mungkin kamu caper dan dia kepo, dan begitu sebaliknya dia kepo dan kamu kepo dan dia caper ya. Jadi di sini ada gengsi, rindu-rindu yang gengsi ya gitu. Ada Page of Wands, oke, dan mungkin beberapa hari-hari ini ya mulai berpikir ini kalau keterusan nih bisa bahaya nih gitu. Jadi salah satu pihak, entah kamu entah dia, ini kayaknya ingin memulai duluan, ingin memulai ngobrol duluan, ingin memulai pembicaraan duluan, ingin bilang kangen duluan. Jadi nggak tahu ini siapa yang nanti bakal duluan ngomongin itu ya, karena di sini ya cukup gengsi, satu sama lain ada gengsi, cuma nggak tahu dia yang lebih kuat atau kamu ya. Oke, ini general readingnya untuk Cancer, dan ini kita coba lihat situasi dia saat ini seperti apa. Situasi dia saat ini di akhir Juli ini ya. The Tower ya. Jadi aku rasa maybe kemarin ada permasalahan yang cukup menguras pikiran, tenaga gitu. Banyak sekali hal yang mungkin bikin dia stres, bikin dia ngerasa stagnan gitu ya. Dan ini aku rasa di akhir bulan Juli ini mulai ada progres, mulai ada perbaikan ya. Which is ini bagus, ini situasi oke. Kaitannya dengan finansial, oke. Ya, ini general reading ya. Ini energi dia. Oke, dia mungkin secara finansial dia belum stabil ya. Ada masalah finansial dan bla 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 gitu. Dan aku rasa di akhir bulan ini mulai ada pencerahan ke sana, mulai ada offering, mulai ada tawaran, mulai ada insight, mulai ada kabar baik, mulai ada penyelesaian ya gitu. Jadi The Tower ini kemarin mungkin dia bener-bener depresi, nggak tahu harus ngapain, dan ini sekarang ini dia mulai relax, mulai rilis emosinya, stresnya, dan aku rasa mulai ada penawaran yang baik atau mulai ada kabar baik ya tentang masalah dia. Jadi mungkin nggak lama kemudian masalahnya akan selesai. Oke. Bagaimana perasaan dia saat ini? Tadi udah dijelasin ya kurang lebihnya, ada yang kangen. Tapi ini kamu atau dia? Ini coba kita lihat lagi ya. Tapi energinya di sini bisa vice versa. Bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini? Ya. Queen of Wands, oke. Kalau ngomongin perasaan, jadi aku rasa nggak kelihatan ya, say.
Oke. Ini perasaan dia. Queen of Wands. Oke, jadi dia ngerasa bahwa apa yang dia lakukan kemarin, mungkin beberapa dari mereka itu ngerasa bahwa apa yang dilakukan adalah nggak bener-bener salah. Apa yang dilakukan mungkin ketika nanti dia mulai menjelaskan, ya dia menganggap bahwa dia mencari pembenaran ya untuk itu. Namun di sini dia pegang bunga. Mungkin kalau kondisinya udah baik ya, mungkin dia akan ngasih penjelasan ya gitu. Dan kalau ngomongin soal perasaan, Queen of Wands, ya tentu ada kekhawatiran di sini. Kekhawatiran yang apa ya? Kekhawatiran mungkin dia tidak bisa menyentuh kamu, apa ya gitu. Bukan menyentuh secara fisik ya gitu, tapi mungkin tidak bisa merengkuh hati kamu lagi gitu ya. Bener nggak ya bahasanya? Ya gitu. Dan kalau soal loyalitas ya, aku rasa dia masih setia sama kamu. Ya, ini satu kartu lagi ya, bagaimana perasaan dia saat ini. Oke, the Sun, dan dia mulai kayak happy lagi ya. Dia mulai dapat pencerahan, dia mulai bergembira lagi dan optimis lagi, meskipun ya masih remang-remang ya gitu, belum bener-bener situasi kondisinya tuh belum bener-bener oke ya. Jadi masih recovery ya secara permasalahan, secara mental dan mungkin perasaan juga. Ya, jadi mungkin dia ada proses memahami emosinya, bla bla blahnya tuh belum oke. Tapi aku rasa nanti di akhir ini akan ada kabar baik juga buat dirinya, dan mungkin dia akan membawa kabar baik ke kamu gitu ya. Ini kan relate banget nih, ada bunga matahari di sini, juga ada bunga matahari ya gitu. Oke. Dan bagaimana, apa yang dia inginkan saat ini ya dalam hubungan ini? Nine of Pentacles, ya dia ingin hubungan yang serius ya gitu. Jadi meskipun tadi masalahnya rumit sekali dan dia mungkin kalau ngadep kamu mungkin dia hanya cari pembenaran atau dia nggak mau disalahkan gitu ya. Karena ini masalah kaitannya dengan keseriusan, masalah kaitannya dengan masa depan. Masa depan ini tuh sangat berkaitan juga dengan masa depan kalian berdua nantinya ya gitu. Ini yang dia inginkan, dan dia ingin ya dia ingin, meskipun saat ini mungkin dia nggak komunikasi baik dengan kamu, nggak ngechat every day, every time gitu ya, tapi dia ingin hubungan ini tuh tetap langgeng dan bisa dibawa ke jenjang yang lebih serius ya gitu. Intinya meskipun dia tidak mengutarakan perasaannya secara langsung, secara gamblang, tapi di dalam hatinya ada loyalitas, di dalam hatinya juga aku rasa ada kerinduan di sini, tapi yang mungkin dia enggan untuk kasih tahu, dia enggan untuk mengutarakan kerinduan itu ya gitu. Dan di sini Edge of Swords, ya aku rasa pelan-pelan mungkin ya, tapi I don't know kapan lebih tepatnya dia akan kembali lagi ke kamu. Dan Edge of Swords ini aku rasa dia akan memberi kabar gembira, atau dia akan ngebantu kamu, atau dia akan ngasih kamu sesuatu yang istimewa ya gitu. Entah ini apa ya gitu ya. Ada mahkota di sini, tapi mahkotanya nih di atas pedang ya gitu. Jadi ada tentu akan ada
arah serius ke depannya gitu ya. Cuma mungkin saat ini masih belum bener-bener harus sekarang gitu ya. Bener nggak bahasa aku? Tapi akan diusahakan ke sana. Oke. Oke, jadi kurang lebihnya kayak gini energinya Cancer ya. Dan kita akan beralih ke Scorpio ya, asmara Scorpio akhir Juli. Nah, jadi kita ngomongin energinya dia aja nih, tapi energinya bisa vice versa ya. Oke, Scorpio, asmara Scorpio akhir Juli 2024. Nah, asmara Scorpio ini untuk Sun, Moon, Rising, Venus Scorpio, energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdealing dengan kamu, right? Oke, energinya bisa vice versa ya. Ini aku bacain asmara Scorpio akhir Juli 2024, oke. Ini general readingnya, Page of Swords, Queen of Swords. Ya, 2 kartu aja, aku rasa. Oke, Scorpio, kelihatan nggak ya? Bentar guys. Oke, lumayan. Oke, Scorpio, Page of Swords, oke, Queen of Swords, oke. Jadi aku rasa nih gitu, ini secara general hubungan kalian mungkin hubungan yang bisa aja baru dimulai, atau misal hubungan yang udah lama tapi feeling dapatnya tuh, perasaannya deepnya tuh baru kerasa saat ini ya gitu. Atau ada sesuatu yang mungkin di tengah jalan tuh kayak menjadi penghambat, mungkin ada pertengkaran, ada kesalahpahaman, atau bahkan mungkin ada perselingkuhan sebelumnya gitu. Dan di sini aku rasa hubungan ini mulai kembali gitu perasaannya gitu, kamu dan dia, bisa dua-duanya atau salah satunya. Dan ada Queen of Swords ya. Jadi aku rasa secara general di sini Scorpio, asmara kalian Scorpio, ada sesuatu yang ingin dibicarakan atau ingin didiskusikan bersama terkait dengan hubungan kalian, atau mungkin ngomongin soal perasaan juga ya gitu. Oke, dan kita coba lihat bagaimana situasi dan kondisi dia saat ini. Ini bisa terbalik ya energinya, cuma mungkin aku nggak bacain energinya kamu. Aku bacain energinya dia aja, tapi ini bisa aja energi kamu ya. Ya, asmara, situasi dan kondisi dia saat ini Scorpio, situasi dan kondisi dia saat ini. Oke, ada Six of Pentacles. Ada Judgment. Oke, jadi kalau lihat kartu ini, aku rasa kondisi dia mungkin ya, tadi aku ngomongin secara general ingin ada pembahasan atau ingin ada diskusi tentang perasaan atau tentang hubungan. Sepertinya dia masih harus saat ini ya, akhir Juli ini energinya bisa udah lewat saat ini atau bahkan nanti belum ya. Dia aku rasa masih menjadi beban masih menjadi tulang punggung keluarga. Dia masih mempunyai beban finansial atau menafkahi terhadap keluarga dia, atau bisa saudara dia, atau mungkin ya beberapa dari mereka ini ada yang
kelilit hutang atau kelilit pinjol atau tagihan kartu kreditnya banyak ya gitu. Jadi masih ada hal yang harus dia pertanggungjawabkan, atau dia harus ada apa ya, atau ada yang harus dia selesaikan dulu nih saat ini ya, di akhir bulan ini atau di saat nanti kamu lihat video ini ya. Dan di sini ada judgment gitu. Dia tidak ingin hidup di mana dia mengikuti standar orang lain atau standar orang banyak. Dia ingin berubah, dan mungkin dia ingin berdiskusi dengan kamu terkait hubungan ini seperti apa ke depannya, bagaimana perasaan satu sama lain. Dan ini yang mungkin ingin dia utarakan juga. Dia ingin terbuka ke kamu perihal permasalahannya ini ya gitu. Misal dia generasi sandwich, misal dia tulang punggung, atau dia ada masalah finansial ya gitu. Oke, bagaimana perasaan dia ke kamu ya. Kalau ini tadi general, bisa kamu, bisa dia, atau dua-duanya juga kayak gini. Dan ini kita coba lihat lebih dalam lagi ya, bagaimana perasaan dia ke kamu ya, Scorpio. 2 kartu. Oke. The Tower, oke. The Magician, oke. Why ada The Tower di sini? Aku rasa ini karena tadi ya, maybe ada masalah-masalah yang membuat dia akhirnya menyadari bahwa perasaan ini itu perasaan yang dalam. Jadi mungkin kemarin sempat ada hal-hal yang membuat perasaan dia ragu, atau bahkan tiba-tiba mungkin kerasa kayak hilang gitu. Tapi di sini ada perubahan ya. Jadi masalah kemarin, I don't know ini masalah apa secara detailnya. Maybe mungkin ada pertengkaran, atau ada perselingkuhan, atau ada kesalahpahaman ya. Dia anggap usai, dan dia menyadari bahwa entah ini yang selingkuh siapa ya, bisa kamu, bisa dia ya gitu, atau ada kesalahpahaman ya, atau ada pertengkaran, atau ada hal yang memicu ilfeel ya gitu. Jadi dia mulai menyadari bahwa perasaan ini tuh dalam ke kamu. Jadi masalah ini, kondisi dia saat ini mengartikan bahwa sebenarnya nggak ada orang lain yang bisa membuat dia tuh jatuh cinta selain kamu ya gitu. Dan mungkin dia menyadari bahwa bagaimana hubungan dia selama ini, atau mungkin bagaimana kondisi dia carut marutnya gitu, tapi mungkin kamu selalu ada, kamu selalu kasih support gitu. Ini yang mungkin membuat dia semakin berubah ya gitu, dalam perasaan, dalam sikap, dan dalam kondisi dia ya. Ada The Magician, tentunya dia ingin merubah nasibnya ya gitu, dan ingin memulai hubungan kalian kembali tuh dengan sangat baik, dengan niat baik ya gitu. Ini udah ada The Magician ya. Ini padahal aku mau baca apa yang dia inginkan saat ini dalam hubungan ini, atau apa yang dia inginkan ke kamu dalam hubungan ini. Oke. Give me clarification. Oke, ada King of Swords ya. Ada Four of Cups. Oke, jadi dia ingin kamu menunggu ya gitu. Dia ingin kamu menunggu, dia ingin berusaha ya. The Magician ingin merubah nasib, dan dia ingin kamu menunggu dia sampai masalah dia selesai, karena dia mau datang tidak hanya dengan tangan kosong gitu, tapi dia mau datang kasih penawaran, kasih offering, kasih purpose ya gitu. Dia ingin datang dengan membawa keseriusan. Dia ingin datang dengan membawa sekalian nih, gue mau nikahin kamu, atau sekalian nih gue ready untuk nikah bareng kamu gitu ya. Oke, ini Scorpio ya. Energinya bisa vice versa, bisa terbulak-balik dengan energi kamu, atau siapapun yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Oke,
See you next video. Next kita baca Pisces ya. Asmara Pisces akhir Juli 2022. Oh sorry 2024. Oke, asmara Pisces akhir Juli ya. Energinya bisa versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdealing dengan kamu, right? Ya, bacaan ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Pisces. Oke, bisa tangga ini. Ya, aku baca secara general dulu. Tapi ini aku hanya baca energinya dia. Namun ini bisa vice versa energinya, right? Pisces. Queen of Wands, oke. Oh, sama kayak Scorpio tadi kayaknya. Oh, bukan, Cancer ya. Three of Pentacles ya. Pisces ya, general asmara kamu nih sama dia nih. Ada Queen of Wands di sini, aku rasa ya maybe dia atau kamu sedang menunggu sign, menunggu tanda-tanda nih gitu. Jadi ini belum ada yang mau bergerak duluan, tapi saling nunggu nih gitu. Jadi nunggu tanda-tanda nih dulu. Ya, entah ini kamu entah dia gitu. Jadi sama-sama, bisa aja sama-sama saling menunggu sign, menunggu kabar lah, menunggu tanda-tanda gitu. Jadi nggak ada yang mau bergerak dulu nih. Ya gitu. Oke. Three of Pentacles ya. Jadi kalau ngomongin Three of Pentacles, aku rasa mungkin ini kaitannya dengan kesibukan diri masing-masing ya gitu. Jadi mungkin hubungan kalian sedikit banyak tidak begitu berjalan lancar, atau sebenarnya fine-fine aja, tapi karena kesibukan masing-masing akhirnya nggak ada waktu buat ketemu, atau nggak ada waktu buat telepon, nggak ada waktu untuk video call ya. Jadi kamu dan dia ya, atau mungkin salah satunya, nanti kita coba lihat, sama-sama sedang sibuk sendiri-sendiri dengan aktivitasnya, dengan pekerjaannya, atau dengan hobinya, atau dengan apapun itu ya. Bagaimana situasi dan kondisi dia saat ini? Energinya bisa vice versa ya. Bagaimana situasi dan kondisi dia saat ini? Oke, Seven of Wands, oke. Ya. Jadi aku rasa yang paling sibuk saat ini adalah dia. Tapi ini bisa favor saya. Jadi dia lagi kayak gali lubang, atau dia lagi nanam sesuatu, lagi Pisces, oke. Ya, aku rasa lagi prepare, lagi bener-bener menyiapkan mungkin dari karir, status sosial, dari finansial gitu, untuk masa depan kalian berdua. Karena dia ingin menikah, atau dia ingin punya hubungan yang serius sampai nanti bersama kamu ya gitu. Jadi dia lagi sibuk untuk itu, sibuk karir, sibuk pekerjaan, karena dia ingin punya masa depan yang bagus ya gitu. Oke, perasaan dia saat ini ke kamu, Wheel of Fortune, oke. Eight of Wands, oke. Ya, kayaknya ya gitu, kalau lihat ini dia tahu kalau dia tuh sibuk banget, nggak bisa kasih mungkin perhatian, atau kasih cinta, atau ngajak kamu dating gitu. Dan karena dia tahu juga kamu pun juga sibuk, dia tahu juga kalau kamu tuh sedang ngejar karir, sedang fokus untuk punya ini, punya itu, inu ya gitu ya. Dan dia tidak ingin mengganggu kamu. Jadi ini jatuhnya sama-sama kayak
tidak ingin saling mengganggu, padahal sama-sama mungkin saling mengharapkan nih, saling menunggu. Mana nih yang duluan nyapa nih, mana yang duluan telepon nih gitu. Jadi sama-sama nunggu. Ya kalau sama-sama nunggu sampai kiamat nggak ada yang gerak gitu ya, bahaya nih. Ya ada Eight of Wands di sini. Ya jadi kadang-kadang ya kalau ngomongin soal perasaan ya kadang-kadang dia kesepian, kadang-kadang dia pengen kontak kamu, ngedate dan lain sebagainya, tapi banyak kekhawatiran dan dia pun sedang kayak mungkin finansialnya belum terlalu oke, belum terlalu stabil. Jadi aku nggak tahu ini iya atau enggak, tapi kalau kamu tahu dan ini bukan energi kamu, bisa jadi ini energi dia. Dan kalau kamu tahu ini, sebaiknya kamu kontak duluan gitu. Aku khawatir kalau dia kesepian, akhirnya cari pelarian atau cari teman baru dan lain sebagainya gitu sih. Maybe main dating apps atau nongkrong sama temen-temennya. Ya, ini sih. Jadi kalau kamu jadi nggak usah buang gengsinya dan karena mungkin nggak ada masalah karena sebelumnya. Jadi it's fine gitu ya kalau kita kontak duluan pasangan kita ya gitu. Ini aku ngomongin yang sudah dalam berhubungan ya gitu. Jadi it's fine gitu, kita kontak duluan, nggak ada salahnya meskipun kita perempuan, right? Oke. Apa yang dia inginkan saat ini dalam hubungan ini, atau apa yang dia inginkan ke kamu ya saat ini. Oke, kartunya berjatuhan, it's fine. Oh, I don't know, ada Eight of Swords ya. Apa yang dia inginkan? The Moon. Oke. Ya, jadi memang dia ini ada insecure ya. Karena ini ada Wheel of Fortune ya, perasaan dia ke kamu. Dia tahu kalau kamu sibuk dan kamu ingin mengejar ina itu, dan bisa aja secara finansial atau secara status sosial kamu lebih tinggi atau lebih oke ketimbang dia. Jadi ini apa yang dia inginkan, The Moon. Ya, aku rasa dia lebih ingin mendapat perhatian dari kamu secara emosi. Jadi dia ingin punya emotional bonding lebih dalam ya dengan kamu. Tapi mungkin dia itu enggan untuk mengutarakan hal tersebut ya gitu. Dan dia juga Eight of Swords ya, sometimes memang dia insecure dan dia ingin, I don't know ini secara karakter, aku nggak ngomongin karakter secara detail ya gitu, tapi dia kadang nggak enakan, dia nggak bisa nyakitin kamu juga, tapi dia nggak bisa nuntut kamu ya gitu. Misalnya nuntut kamu membatasi, kasih batasan ke kamu, dia tuh kayaknya juga pakeu, apa ya, kok pakeu bener nggak sih, agak-agak enggan, agak-agak sungkan gitu ya gitu. Khawatirnya kamu punya pikiran-pikiran yang nantinya menjatuhkan dia atau memojokkan dia gitu ya. Jadi maybe mungkin dia takut dibilang kamu kok terlalu kolot, kamu kok terlalu posesif dan lain sebagainya gitu. Jadi dia ingin kamu tuh lebih pengertian, dia ingin kamu tuh lebih kayak lembut gitu ya. Lembut bukan berarti lemah lembut, kita ngomongnya lemah lembut, enggak ya, apa ya, lebih compassion ya, lebih kayak kasih sayang gitu, lebih menghargai juga. Dan mungkin dia melihat kamu tuh agak-agak egois ya gitu. Oke, energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu ya. Pisces, thank you so much for watching this video. See you next video. Thank you, bye-bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.